bagi pejabat-pejabat yang diangkat dari jalur manapun Anda, mau dari jalur oligarki, jalur jurumaki, jalur dinasti, profesional gitu, Anda harus tetap memperlakukan warga negara dengan setara. Jadi walaupun saya mengkritik Anda, ya kalau saya ada urusan dengan negara, ya harus dilayani dengan baik. Hak saya sebagai warga negara yang juga membayar pajak. Ya kan? Jangan dilama-lamain. Wah, itu musuh negara. Wah, ini teman saya. Maka Anda tidak profesional dan Anda melanggar sumpah Anda, ya. Jadi tidak ada pembenaran untuk hal tersebut kalau Anda bersikap diskriminatif terhadap urusan-urusan publik. Karena kementerian Anda itu adalah kementerian milik publik, bukan kementerian milik nenek moyang lo. Saya sih sebenarnya kalau pakai standar tinggi mau ngeritik Prabowo yang mengundang keluarga Joyo Hadikusumo ke istana makan-makan. Ya bolehlah untuk era modern ya. Tapi kalau era zaman Umar bin Abdul Aziz nggak boleh begitu bro. Saya separuhnya ya setuju, tapi pasti tidak semuanya setuju ya. Karena soal jumlah dan lain sebagainya memang relatif sekali. Karena menurut saya di antara orang-orang itu ada crossing. Dia bisa dibilang orangnya Prabowo, orangnya Jokowi, tapi bisa juga orangnya Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya sobat RH sekalian ya, ini kotak-katik Said Didu soal sumber kabinet Prabowo yang gemoy ya. Jadi kabinet gemoy Prabowo ini juara 1 di dunia. Nanti kita singgung ya. Ternyata dari 170-an negara, kabinet Indonesia lah yang paling banyak di dunia. Mengalahkan China, India, dan Amerika Serikat. 3 negeri yang jumlah penduduknya di atas kita. Mereka tak ada apa-apanya ya. Seperti Amerika Serikat. Tahun 2021 zaman Joe Biden cuma 14 kalau menurut Oxford. Nanti kita akan bahas itu. Tapi yang ingin kita bahas ini adalah sumbernya dari mana saja itu orang. Dan ini yang dibuat oleh Said Didu ya, dia analisis dengan judul, dia forward ya ke grup-grup WA, siapa penguasa kabinet merah putih tanda tanya. Setelah pelantikan menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri, analisis dan data saya menunjukkan bahwa pemilik kabinet merah putih adalah Joko Widodo dengan analisis sebagai berikut. Ada 5 jalur masuk ke kabinet, yaitu 1 partai, 2 profesional, 3 oligarki, 4 jurumaki dan juga jurumaki, 5 dinasti ya. Jalur partai dan jalur profesional bisa murni usulan partai garis miring profesional atau titipan. Jalur jurumaki adalah jalur yang digunakan oleh individu yang tugasnya adalah memaki siapapun yang mengkritisi atau tidak mendukung Jokowi atau Prabowo. Beda dengan jubir yang menjelaskan duduk persoalan. Jalur dinasti adalah jalur yang menampung pihak untuk mengamankan bisnis dinasti. Atas kriteria tersebut ada orang yang masuk menggunakan banyak jalur. Ada orang yang masuk mewakili parpol, tapi juga sebagai titipan oligarki, jurumaki sekaligus pengaman dinasti. Luar biasa. Dari kriteria tersebut kesimpulan analisis saya sebagai berikut. Menteri, afiliasi ke Jokowi 25 orang, partai 5, oligarki 8, jurumaki 7, dinasti 5. 2, afiliasi ke Prabowo 13 orang, dalam kurung partai 6, oligarki 2, jurumaki 1, profesional 4. Wakil Menteri, afiliasi ke Jokowi 9 orang, oligarki 1, dinasti 3, jurumaki 5. Banyak jurumakinya ya. 2, afiliasi ke Prabowo 7 orang,
partai 5 orang, profesional 2 orang. Pejabat setingkat menteri, afiliasi ke Jokowi 11 orang, juru maki 6 orang, dinasti 3 orang, oligarki 2 orang. Kok banyak jelas pejabat setingkat menteri ini apa aja? Oke. Afiliasi ke Prabowo 8 orang, profesional 5 orang, partai 2 orang, oligarki 1 orang. Yang dimaksud afiliasi ke Jokowi adalah orang yang diduga jadi titipan atau loyalis Jokowi. Yang dimaksud afiliasi ke Prabowo adalah kedekatan ke Prabowo secara pribadi plus wakil dari Partai Gerindra. Jadi kalau Supratman Andi Aktas, ya Atgas atau Aktas ya, Supratman Andi Atgas, walaupun dilantik di era terakhir Jokowi, tetap bisa dianggap orangnya Prabowo karena Gerindra ya mungkin ya. Yang tidak terafiliasi dengan Jokowi dan Prabowo adalah murni wakil partai atau profesional. Kesimpulan, Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden Prabowo didominasi oleh orang-orang Jokowi. Luar biasa ya. Makanya saya Dido mengatakan itu kabinet fufu fafa ya. Jadi bukan lagi kabinet Prabowo ya. Jadi lagunya adalah rasa cemas, hidup berat, dunia gelap. Fufu fafa, cuekin aja ya, makzulin aja. Ya saudara sekalian, itu sekali lagi analisis ya. Anggap saja analisis orang yang iri kayak Refli Harun. Kan selalu begitu kan dikatakan kan. Jadi kalau kita mengkritik kekuasaan, wah ini iri karena tidak ditelepon, tidak dipanggil. Saya tidak tahu ya kalau Said Didu. Kalau saya selesailah dengan hal-hal yang begitu, insya Allah ya. Saya sudah declare di mana-mana bahwa 5 tahun akan beroposisi, tidak akan tergoda atau menerima jabatan apapun yang ditawarkan. Ya, yang saya bisa sumbangkan cuma pemikiran, tapi jabatan nggak perlu. Ya, begitu sobat RH sekalian ya. Karena tidak enak juga sebenarnya menjadi orang istana. Kenapa? Karena ngomong nggak bebas. Ya, saya bayangkan kalau diundang ILC Indonesia Lawyers Club udah mulai nih, ya. Wah ini teman saya, gak enak nih kalau saya mengkritik. Aduh, bernegara jangan berpikir teman bro. Kalau Anda berpikir teman berarti Anda punya vested interest, ya kan? Punya kepentingan, punya. Nah makanya bagi pejabat-pejabat yang diangkat dari jalur manapun Anda, mau dari jalur oligarki, jalur juru maki, jalur dinasti, profesional gitu, Anda harus tetap perlakukan warga negara dengan setara. Jadi walaupun saya mengkritik Anda, ya kalau saya ada urusan dengan negara, ya harus dilayani dengan baik. Hak saya sebagai warga negara yang juga membayar pajak, ya kan? Jangan dilama-lamain. Wah itu musuh negara. Wah ini teman saya. Maka Anda tidak profesional dan Anda melanggar sumpah Anda, ya. Jadi tidak ada pembenaran untuk hal tersebut kalau Anda bersikap diskriminatif terhadap urusan-urusan publik. Karena kementerian Anda itu adalah kementerian milik publik, bukan kementerian milik nenek moyang lo. Kan begitu intinya ya. Jadi misalnya siapapun, whoever. Jadi jangan berpikir bahwa kementerian itu adalah kementerian milik Anda. No. Ya. Saya sih sebenarnya kalau pakai standar tinggi mau ngeritik Prabowo yang mengundang keluarga Joyo Hadikusumo ke istana makan-makan. Ya bolehlah untuk era modern ya, tapi kalau era zaman Umar bin Abdul Aziz nggak boleh begitu bro. Umar bin Abdul Aziz anaknya ngetok-ngetok pintu kantor bapaknya nggak dilayani karena bapaknya masih ngurusin urusan negara. Begitu urusan negara selesai, malam hari baru bisa masuk, langsung dimatiin lampu yang ada di situ. Kenapa dia bilang? Karena lampu itu dibayar oleh negara. Coba bayangkan. Jauh sekali, tapi ya kita tidak juga meminta hal yang luar biasa ya. Kadang-kadang memang begitulah kita. Kalau kita menjabat di sebuah institusi, tiba-tiba kita panggil teman-teman kita untuk makan bareng dan lain sebagainya. Padahal itu sebenarnya penyalahgunaan fasilitas negara. Yang paling sering itu biasanya pejabat-pejabat publik pakai rumah dinas untuk kumpul-kumpul temannya. Itu nggak boleh bro. Ya, ada kemarin saya diajak tuh keliling-keliling untuk mengadakan kajian apapun. Kali ini yang memfasilitasi adalah wakil ketua MPR atau ketua MPR atau ketua DPR atau wakil ketua. Nggak boleh bro.
Kalau kita mau konsisten untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menegakkan good governance, clean government. Karena rumah dinas itu bukan untuk digunakan kepentingan non-state, non-negara. Ya. Apalagi misalnya mengadakan hari ini buka puasa dengan kelompok ini, besok dengan kelompok ini, besok dengan kelompok ini. Itu orang yang paling paham tentang pemberantasan korupsi pun melakukan itu. Nah itu nggak boleh. Jadi dari awal kita harus ingatkan ya, mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau begitu nggak enak dong jadi pejabat publik. Memang iya, siapa bilang enak. Makanya saya nggak mau ya kan dari awal. Karena pertanggungjawabannya berat bro. Itu adalah bara yang kita pegang. Tidak banyak orang yang mampu memegang bara itu dengan tangan yang tidak melepuh. Kecuali orang yang hatinya tulus, ikhlas. Tapi tulus dan ikhlas pun tidak cukup. Yang lebih baik lagi adalah Anda paham bahwa itu hanya digunakan untuk kepentingan bernegara, bukan kepentingan private. Ya, rumah dinas, kantor dan lain sebagainya. Jadi kalau urusan-urusan non negara, urusan pribadi, ya jangan ketemu di rumah dinas, jangan ketemu di kantor, ya. Tapi bertemulah di tempat lain yang netral. Tapi kalau urusannya negara, boleh di situ. Berat sekali ya jadi pejabat publik. Ya memang begitulah. Kalau kita mau menegakkan good governance dan clean government. Kalau kita cuma omong-omong doang ya memang setelah diangkat pesta-pesta ya. Undang sanak keluarganya untuk foto-foto di kantornya. Ya, nah itu yang tidak boleh ya. Jadi kalau misalnya mengundang rakyat boleh. Tapi mengundang khusus keluarga nggak boleh gitu. Berat ya? Iyalah memang begitu kalau kita mau bicara mengenai ini. Nah kembali kepada sumber tadi ya. Ya itu yang dikatakan Said Didu ya. Saya separuhnya ya setuju tapi pasti tidak semuanya setuju ya. Karena soal jumlah dan lain sebagainya memang relatif sekali. Karena menurut saya di antara orang-orang itu ada crossing. Dia bisa dibilang orangnya orangnya Jokowi tapi bisa juga orangnya Prabowo. Let's say Bahlil Lahadalia. Kalau kita pakai teorinya Saifullah Fattah ya waktu diskusi kemarin soal loyalitas, maka kan loyalitas itu kan dibagi 3. Loyalitas kurang lebih ya ini bahasa saya, loyalitas mutlak, loyalitas karena diinjak kaki, loyalitas yang pragmatis. Kalau loyalitas mutlak itu Anda mau bergeser kemanapun pokoknya tetap Jokowi sebagai tuannya, itu loyalitas mutlak. Ada nggak di menteri sekarang? Budi Ari mungkin ya. Budi Ari Projo barangkali loyalitas mutlak. Tapi belum tentu juga. Terbukti Noel berubah Jokowi mania jadi Jokowi mania jadi Prabowo mania misalnya. Dan sudah Gerindra pula. Yang kedua adalah loyalitas karena diinjak kaki. Nah, loyalitas karena diinjak kaki ini banyak. Ya. Jadi Jokowi memang agak brutal juga. Yaitu membiarkan menteri-menterinya, pembantu-pembantunya melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi kemudian dia kapitalisasi. Dia intelin. Makanya Prabowo jengkel. Jangan intelin dong. Gak enak banget. Kalau mau ngintelin ya intelin lah. Musuh negara, jangan lawan politik. Kata SBY juga begitu. Saya paham ya kenapa dia ngomong begitu. Karena salah satunya barangkali itulah yang menyandra. Ya, sehingga dia tidak bisa lepas dari Mulyono. Nah kalau yang pragmatis ya sudah. Hari ini Jokowi lengser. Kemudian hari itu pula berubah. Loyalitasnya kepada presiden yang baru itu loyalitas pragmatis. Tapi sekali lagi saya tidak bisa menunjuk orangnya. Mana yang loyalitas penuh, loyalitas yang tidak bisa digeser, loyalitas ideologis, mana yang loyalitas injak kaki dan mana yang loyalitas pragmatis. Jadi bisa jadi Bro Saididu ya, Puang Saididu apa yang Anda katakan yang dianggap orang Jokowi bisa bergeser. Karena pemegang tongkatnya adalah Prabowo Subianto. Tapi tentu kita tanya, ada apa dengan Prabowo kok seolah-olah dia sangat khawatir terus sekali untuk tidak melibatkan orang-orang Jokowi.
Karena ada 18, kalau dari 48 menteri itu ada 18 menteri yang kemudian bukan terafiliasi, bekas orang bekas pejabat di era pemerintahan Jokowi. Tetapi tentu dari 18 itu tidak semuanya loyal kepada Jokowi. Karena ada menteri yang diangkat karena kebutuhan ada atau kepentingan. Oh, enggak 18 dong. Saya belum masuk. Oh, menteri ya, karena menteri Tommy Juwandono kan tidak menteri. Jadi seperti Supratman Andi Adgas, saya kira itu loyalitasnya kepada Prabowo bukan kepada Jokowi walaupun dia baru diangkat. Saifullah Yusuf ya saya kira loyalitasnya kepada Prabowo juga. Atau loyalitas pragmatis, kita nggak paham ya. Jadi begitu sobat RH sekalian ya. Menarik nih, ada aja nih Puang Saidi. Mudah-mudahan orang paham dengan saya ya. Bahwa saya tidak punya ambisi macam-macam ya. Ade Armando pun clear menangkap saya ya kan. Karena yang saya mau jaga itu adalah demokrasi bro, itu aja. Kita tidak pikir jabatan, kita tidak pikir pendapatan. Kita cari sendiri pendapatan, tidak perlu bergantung pada negara. Tetapi kalau demokrasi itu mati, ya mati semua kita. Karena kita beraktivitas itu karena adanya demokrasi. Kan aktivitas saya tahu lah. Ya, aktivitas ceramah, diskusi, buat konten YouTube, jadi ahli dan lain sebagainya. Dengan alasan otoritarianistik kemudian semua akses ditutup, ya maka orang yang bekerja di sektor demokrasi akan mati semua. Begitu bro ya. Kalau seandainya memang apa yang kita katakan itu tidak benar, ya bantah aja. Mana bagian yang tidak benarnya? Ya kan? Artinya kalau Anda membantah belum tentu Anda benar. Tetapi marilah kita beradu perspektif. Sehingga nanti kita serahkan kepada masyarakat. Masyarakat percaya mana. Tapi yang paling penting jangan pelihara buzzer. Buzzer itu gak ada otaknya. Dia bekerja berdasarkan order. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda pengkhianat terhadap negara. Karena Anda akan merusak iklim demokrasi. Anda merusak demokratisasi yang ada, seolah-olah mereka pembela negara, cinta negara, pada dasarnya mereka merusak negara. Apalagi kelompok-kelompok preman yang kerjanya ngadu sana ngadu sini menggunakan aparat negara. Aparat hukumnya pun kalau bisa dikendalikan oleh kekuasaan-kekuasaan yang premanistik, merusak negara juga. Jadi Pak Prabowo ya, Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh rakyat, Anda harus pelihara itu demokrasi. Hilangkan kelompok-kelompok preman yang berpretensi melindungi Anda sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Rely on pada institusi-institusi resmi. Jangan salah gunakan jabatan, abuse of power. Anda harus percaya diri. Anda adalah chief eksekutif. Anda berada di atas, di bawah Anda itu ada Panglima TNI, ada Kapolri dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa, negara ini dibangun atas kedaulatan rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar mengatakan hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan itu adalah hak asasi manusia, human right, constitutional right bahkan karena sudah dimasukkan ke dalam konstitusi kita. Nah, yang seperti ini harus dipahami ya oleh penyelenggara negara. Oleh preman nggak bisa. Preman mengatakan ketika Anda nyenggol junjungan gue, gue tabrak. Itu namanya preman dan kita tidak menginginkan negara preman ya, itu menjadi negara yang diutamakan. Masa misalnya ada kelompok preman bisa ngancam-ngancam penegak hukum misalnya, itu nggak boleh. Nah Anda sebagai orang yang konon katanya tegas, ya kan, patriotik, nasionalistik, genuine, sudah selesai dengan dirinya sendiri, tegakkan semua aturan itu. Ya, rakyat akan hormat, rakyat akan segan, rakyat akan berterima kasih kalau Anda menegakkan konstitusi, menegakkan aturan. Ingat, konstitusi itu tidak hanya bicara tentang kesejahteraan ekonomi, tapi juga bicara tentang perlindungan, termasuk perlindungan hak asasi manusia atau perlindungan konstitusi, constitutional right. Dan sekali lagi apa yang dikatakan Said Didu yang kemudian saya angkat ini adalah pendapat. Belum tentu benar, tetapi tidak boleh juga dilarang orang untuk berpendapat dan
melakukan analisis karena itu bagian dari constitutional right, hak asasi manusia. Kita mengkritik itu karena kita lihat fenomenanya. Memang di bawah kepemimpinan Jokowi yang dibantu oleh Luhut Panjaitan, LBP, itu terlihat betul kita terlalu pro China ya. Tidak hanya investasinya yang datang tapi manusia-manusianya segala. Nah itu perlu dicek ulang ya, ada apa. Termasuk ada apa pula Fufu Fafa hari pertama langsung terima wapres China ya. Itu hal yang perlu kita garis bawahi ya. Mudah-mudahan tidak lagi kemudian ada upaya untuk membungkam demokrasi. Toh nanti juga kalau yang baik kita puji Pak Prabowo ya. Jangan khawatir bro. Kalau yang baik kita puji, yang tidak baik kita sentil, kita kritik. Kan balance. Tapi kenapa Anda tidak lakukan kepada Mulyono atau Jokowi? Apa yang lagi yang bisa dipuji? Karena dia jelas tidak meninggalkan legacy yang baik bagi bangsa ini. Yang dia tinggalkan kehancuran ekonomi. Coba bayangkan. Tahun 2025 47% pendapatan negara itu untuk bayar utang. Gila enggak? Hampir mayoritas. Dari mana ruang fiskal kita untuk membangun? Ngutang lagi. Jadi nanti Prabowo akan dijebak dengan utang berlipat-lipat. Kenapa? Untuk membiayai pembangunan utang lagi. Ya kemarin katanya ada uang 500 triliun dari pengemplang pajak sawit dan lain sebagainya bisa didapatkan tahun 2025. Tahun sekarang sekian triliun, nanti tahun depan sekian triliun lagi. Kita nggak tahu apakah betul apa enggak. Tapi yang jelas untuk membiayai semua kebutuhan itu dibutuhkan utang lagi. Ya karena itu akibat Mulyono yang ugal-ugalan dalam menciptakan utang dan menterinya Sri Mulyani. Karena itu Prabowo terkunci, tidak bisa selain Sri Mulyani untuk mengelola utang yang demikian dahsyat itu. Termasuk juga kepercayaan kreditor terhadap Indonesia apakah mampu membayar utang atau tidak. Begitu sobat sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.